Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tacha Chow Shang Hao. Perkenalkan, nama saya Fardiansyah. Saya ketua dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai kota Beijing. Nah, sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh anggota saya yang lainnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama yaitu ada Agustina Siregar, yang kedua Deslia Nurul Haryani, yang ketiga Febrinsa, yang keempat ada saya sendiri Ferdiansyah, dan yang kelima ada Fitria Dwilandari. Nah, untuk pemateri pertama bisa disampaikan oleh Febrinsa. Kepada Febrinsa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrinsa. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat kota Beijing. Kota Beijing memiliki sejarah yang panjang dan kaya, berlangsung selama lebih dari 3000 tahun. Sebelum penyatuan Tiongkok oleh Kaisar pertama pada 221 sebelum Masehi, Beijing selama berabad-abad telah menjadi ibu kota negara kuno di Ji dan Yan pada milenium pertama pemerintahan kekaisaran. Beijing menjadi kota provinsi Tiongkok Utara. Kota tersebut berkembang pada abad ke-10 sampai abad ke-13 saat bangsa nomadik Khitan dan penjajahan hutan Jurchen dari tembok raksasa menyerang kawasan selatan dan membuat kota tersebut menjadi ibu kota dinasti mereka. Lion dan Jin saat Kublai Khan membuat Datu menjadi ibu kota dinasti Yuan. Pemimpin Mongol 1209 sampai 1168. Seluruh Tiongkok diperintahkan dari Beijing untuk pertama kalinya dari tahun 1209 dan seterusnya dengan penguasaan dua masa dari 1368 sampai 1420 dan 1928 sampai 1949. Beijing masih menjadi ibu kota Tiongkok, dijadikan sebagai kursi kekuatan bagi dinasti Ming 1421 sampai 1644, dinasti Qing pemimpin Manchu 1644 sampai 1912. Awal Republik Tiongkok 1912 sampai 1928 dan sekarang Republik Rakyat Tiongkok 1949 sampai sekarang. Nama Mandarin Kota Beijing. Kota Beijing telah beberapa kali mengalami perubahan nama. Selama dinasti Jin dinamakan Zhongzhou. Kemudian di bawah dinasti Yuan Mongol disebut Datu dalam bahasa Mandarin atau Daidu menurut pelafalan Mongol. Selain itu dikenal juga dengan nama Mongolia Khabalit yang dieja ditulis Kobolot. Nama catatan Marco Polo. Dua kali dalam sejarah namanya diubah dari Beijing menjadi Belping. Secara harfiah berarti perdamaian utara. Perubahan pertama terjadi di bawah Kaisar Hongwu dari dinasti Ming. Setelah itu pada abad 1928 oleh pemerintah Kuomintang Republik Tiongkok. Dalam beberapa kejadian perubahan nama dengan menghapus aksara Jin atau Qing disebut yang berarti ibu kota. Untuk menandakan bahwa ibu kota Indonesia telah pindah ke Nanjing, nama kota ini berubah dua kali dalam Belping menjadi Beijing. Yang pertama di bawah Kaisar Yongyi dinasti Ming dimindahkan ibu kota oleh Nanjing ke Beijing, dan kedua pada 1949 ketika Partai Komunis Tiongkok menjadi Beijing sebagai ibu kota Tiongkok setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deslia Nurharyani. Kepada saya silakan. Saya Deslia Nurharyani akan menjelaskan tentang wisata-wisata yang ada di kota Beijing. Yang pertama, kota terlarang. Selama hampir 500 tahun lamanya, kota terlarang peninggalan dinasti Ming tersebut hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Di sana tempat wisata di Beijing ini terletak tepat di tengah-tengah kota kuno Beijing. Sekarang tempat wisata di Cina ini difungsikan menjadi museum. Keseluruhan kompleks memiliki luas kurang lebih 720 meter persegi dengan 800 buah bangunan dan lebih dari 9.900 kamar. Bangunan-bangunan kuno itu dibangun dengan sangat simetris. Bangunan istana tersebut dikelilingi oleh pagar tembok dengan tinggi mencapai 8 meter. Di luar pagar tembok terdapat sungai yang memiliki lebar kurang lebih 53 meter. Istana Kekaisaran tempat wisata di Cina peninggalan dinasti Ming tersebut masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO sejak 1987. Jam buka kota terlarang. Yang pertama, kota terlarang hanya terbuka untuk para pengunjung pada siang hari. Selain itu, hari Minggu kota terlarang tutup bagi para pengunjung. Jam buka kota terlarang pada hari Senin hingga Jumat dimulai pada jam setengah 9 pagi dan tutup jam setengah 5 sore.
Akan tetapi pada hari Sabtu, jam tutup kota terlarang lebih cepat, yaitu pada jam 2 siang. Harga tiket kota terlarang. Pada periode April hingga Oktober, harga tiket masuk area kota terlarang adalah 60 yuan, yaitu Rp132. Sedangkan pada periode November hingga Maret, harga tiket masuk area kota terlarang adalah 40 yuan, Rp88.000. Yang kedua, Tiger Hill. Tiger Hill mendapat julukan menara pisah dari timur. Saat mendatangi Tiger Hill, pengunjung bisa menikmati pemandangan alam yang cantik sembari menelusuri situs sejarah di sana. Tiger Hill adalah tempat yang sangat direkomendasikan di tempat wisata Beijing. Ini pengunjung dapat menjumpai makam Raja Helu yang begitu tersohor di sini. Kawasan ini memiliki luas 20 hektar. Pagoda ini memiliki tinggi sekitar 30 meter. Untuk melihat pagoda, wisatawan berjalan menaiki anak tangga sekitar 25 menit. Raja Helu dikabarkan dikebumikan bersama 3.000 pedang serta ribuan orang yang membangun makamnya. Mereka yang mendirikan makam ini dibunuh agar tidak ada orang yang mengetahui letak pasti kubur Raja Helu. Hingga sampai saat ini belum ada pihak yang berhasil menemukan lokasi makam Raja Helu. Pagoda di tempat wisata Beijing ini unik karena berdiri miring dan sudah berumur 1.200 tahun. Untuk memasuki tempat ini, wisatawan dikenakan tarif 100 yuan, kalau dirupiahkan menjadi Rp220.000. Yang ketiga, Temple of Heaven. Temple of Heaven dibangun pada tahun 1420. Tempat wisata di Beijing ini memiliki luas 2.700.000 meter persegi. Temple of Heaven ini lebih besar dari kota terlarang. Temple of Heaven ini tertutup oleh dinding panjang. Bagian utara dalam dinding melambangkan setengah lingkaran langit dan bagian selatan adalah persegi melambangkan bumi. Temple of Heaven dibagi oleh 2 dinding, menyelingi menjadi bagian dalam dan bagian luar. Bangunan utama terletak di selatan dan utara ujung sumbu tengah. Bagian dalam bangunan paling megah adalah Circular Mound Altar, Imperial Vault of Heaven, dan aula doa untuk Good Harvest dari selatan ke utara. Ada lebih dari 60.000 jenis pohon di tempat wisata di Beijing ini. Pohon yang paling terkenal adalah pohon Nine Dragon Tree Plus, berusia 500 tahun dengan cabang seperti 9 naga berliku satu sama lain. Harga tiket masuk bulan November sampai Maret 10 yuan setara dengan Rp22.000, dan April sampai Oktober 15 yuan Rp33.000. Kuil ini dibuka dari jam 6 sampai jam 10 malam. Yang keempat, Masjid Niuji. Masjid Niuji telah berumur ratusan tahun dan menjadi penanda peradaban Islam di Beijing. Tempat wisata di Beijing ini memiliki luas 7.000 meter persegi dengan gaya bangunan khas Cina. Dilihat dari jauh, masjid ini berbeda dengan masjid pada umumnya di Indonesia. Kubah masjid berbentuk segi 6 dengan atap genteng berwarna hijau. Interior dari bangunan ini sangat menarik. Di tempat wisata Beijing ini banyak kaligrafi tulisan Arab yang menghiasi dinding masjid ini. Kaligrafi tersebut ditulis dengan gaya khas Tiongkok dengan model dan warna yang unik. Warnanya bervariasi, namun mayoritas adalah kuning cerah. Pada pintu masuk masjid ini dihiasi dengan dinding yang beralaskan marmer putih yang mengkilap. Lantai pada masjid ini juga terbuat dari marmer putih yang memiliki luas 1.600 meter persegi. Di dalam areal masjid juga terdapat sebuah menara setinggi 33 meter yang beralaskan marmer dan atapnya dari emas. Yang kelima, Dongyue Myo Temple. Dongyue Myo merupakan salah satu kuil yang berada di kota Beijing. Tempat wisata di Beijing ini merupakan kuil yang dibuat untuk menghormati Dewa Gunung Tai. Desain kuil ini mirip dengan kuil Fahai, dengan bentuk bangunan yang hampir sama. Dalam kuil ini terdapat patung Dewa Gunung Tai yang memiliki ukuran yang cukup besar. Kuil ini menarik untuk dikunjungi karena di dalamnya selain terdapat patung Dewa Gunung, juga terdapat patung dewa-dewa lain seperti patung Dewa Langit, Dewa Bumi, Dewa Air, dan Dewa sebagainya. Kuil tempat wisata di Beijing ini, kuil ini memiliki 3 halaman utama dengan 376 kamar. Luas area kuil ini mencapai 4,7 hektar. Di kuil ini adalah terdapat prasasti batu yang disusun membentuk kronologi pendiri kuil ini. Prasasti berbentuk batu-batu dengan ukiran yang menceritakan cerita Zhang Liuxun. Prasasti disusun sedemikian rupa sehingga dapat membentuk kronologi cerita kehidupan beliau. Kuil ini dibuka
dibuka setiap hari kecuali hari Selasa, mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Deslia. Yong Tempe, kuil yang terletak di sebelah timur laut Beijing. Kuil ini merupakan kuil yang sangat penting karena merupakan tempat peribadatan umat Buddha tersebut di kota itu. Bangunan ini dibangun pada masa dinasti Qing, sekitar tahun 1694. Gaya arsitektur bangunan tempat wisata di Beijing ini menggabungkan antara gaya arsitektur Cina dan Tib. Di dalam kuil ini terdapat ruang persembahyangan dengan patung Buddha yang terbuat dari kuningan. Patung Buddha tersebut ditempatkan di sebuah singhasana miring. Singhasana kaisar dising karena dan kir patung Buddha tersebut. Terdapat bangunan seperti kuil langit, namun ukuran lebih kecil dan lebih banyak tingkat. Di dalam kuil juga terdapat patung Buddha raksasa dengan tinggi melebihi lantai 2 bangun ini atau sekitar 18 meter. Patung Buddha tersebut terbuat dari campuran bahan logam dan memiliki warna merah cerah. Patung ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kuil ini. Kuil tempat wisata di Beijing ini terbuka untuk umum mulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Harga tiket masuknya 25 Yun. Taman Hutan Nasional Balading Beijing mencukup 56 hektar dan ditanami lebih dari 50 pohon mapel. Arah pemandangan relief hill di Balading Nation Fortraan 500 m lebih tinggi di atas permukaan laut. Ini lebih tinggi dari rata-rata untuk wilayah pusat kota Beijing. Selain itu, karena efek pemandangan yang diberikan oleh hutan lebih dan tempat besar di sekitarnya. Relief Hill akan menjadi tempat pertama untuk mengamati daunan yang mengubah warna kemerahan di awal musim gugur untuk mengunjungi tempat wisata di Beijing ini. Pengunjung bisa datang setiap hari pada jam 8 sampai jam 8.30 dengan membayar tiket 25 RMB. Hal menarik di lokasi ini adalah sektor naga. Saat memasuki gabungan narasi longgai yang megah, pengunjung akan melihat sektor anggota kuning besar terjun beranjakan kepalangan, dan pengunjung akan memuatkan itu adalah sektor luar. Ruang sepanjang 258 m. Di tempat wisata di Beijing ini ada juga bunga jumpeng. Untuk pencandu adrenalis. Pelompat bunga melompat dari ketinggi 48 m di tebing dekat kuil Jingang. Ada juga fasilitas wisata naik kapal pasir. Penawaran wisata fisik mungkin opsional, tetapi pelayaran saat di samping Ngarai Loing yang indah sepanjang 7 km yang merupakan bagian dari bangunan Long adalah suatu
keharusan untuk menikmati keindahan ngari secara total. Sirnatu Park, puncak gunung tertinggi tempat wisata di Beijing ini adalah 1210 meter di atas permukaan laut, dikulit oleh puncak gunung bernama Bulhor Mountain dengan ketinggian 1176,94 meter. Titik terendah adalah Zhangfang. Lokasi ini adalah lebih hutan batu karset tersebut di Cina Utara. Ini adalah bentuk daratan dari gunung dari air yang aneh, tinggi terjal, puncak tinggi dan hutan zaum dan batu-batu indah dan gua. Dalam orang-orang di Tiongkok menganggapnya sebagai pemandangan menakjubkan. Cina Utara, negeri dong di bumi dan surga di luar dunia nyata. Tiket untuk menikmati tempat wisata di Beijing ini 45 yuan. Yongmar, Pasar Yoyong terletak di City Xiong, tempat wisata di Beijing. Jenis belanja ini adalah toko 4 lantai dan ruangan seperti pasar sutra. Ini adalah bazar pakaian untuk penduduk lokal Beijing, sehingga harganya jatuh lebih rendah. Luas total pasar Yong adalah sekitar 27.000 meter persegi dan ruang lingkup bisnis utamanya mencakup berbagai perdagangan luar negeri termasuk pakaian, aksesoris, kerajinan tangan tradisional, makanan ringan dan masakan serta rekreasi dan hiburan. Sebagai besar barang yang di tempat wisata di Beijing ini mirip dengan yang ada di pasar sutra. Namun pasar Yong jauh lebih kecil ukuran jika dibandingkan dengan pasar sutra. Baiklah, sekian, terima kasih penjelasan yang akan disampaikan oleh Fitria. Baiklah, saya Fitria Delandari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa makanan khas dari kota wisata Beijing. Yang pertama yaitu bebek Peking. Bebek Peking merupakan makanan khas Tiongkok, tepatnya berasal dari Beijing, ibu kota Tiongkok. Sebenarnya bebek Peking ini mirip seperti bebek panggang, hanya saja cara memasaknya berbeda dengan bebek panggang lainnya. Dagingnya lembut, kulitnya dibuat tipis dan garing, lalu disajikan dengan bawang segar, mentimun, saus kacang manis, dan dibungkus dengan pancake tipis. Yang kedua yaitu pangsit. Pangsit dibuat dengan berisi udang, ayam, daging, sapi, dan sayuran. Cara memasaknya pun beragam sesuai selera, bisa dikukus atau digoreng. Pangsit ini jadi salah satu makanan yang harus ada di meja makan pas tahun baru Imlek. Yang ketiga yaitu jjajangmyeon. Mie ini biasanya disajikan dengan saus daging cincang yang bertekstur kental dan disajikan bersama dengan sayur-sayuran dingin. Yang keempat yaitu sate. Sate juga adalah salah satu jajanan yang seringkali bermunculan pada saat malam hari. Biasanya pedagang menjajarkan berbagai macam jenis sate dari berbagai macam daging, seafood, hingga sayuran, dan si pembeli tinggal memilih sate mana yang diinginkan untuk dibakar di tempat. Selanjutnya yaitu Qianping. Nama lain dari makanan ini adalah Chinese Cripe. Qianping merupakan salah satu street food Cina yang juga menjadi salah satu pilihan populer sebagai sarapan. Bentuknya yang tipis dan renyah dipadu dengan daging, sayuran, sambal, dan telur. Makanan khas terakhir dari kota wisata Cina Beijing yaitu jajanan Wang Fuqing. Di sini kalian akan menemukan di jalanan yang dipenuhi jajanan mulai dari yang manis hingga asin dan pedas. Dari mulai yang biasa ditemui dimanapun sebagai makanan ringan sampai dengan yang berbeda dan unik seperti kalajengking goreng, kuda laut goreng, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan oleh-oleh khas dari kota Beijing. Yang pertama itu kain sutra. Nah, di sini pengunjung bisa
melihat kain-kain sutra terbaik yang berasal dari kota Dandong, Sichuan, Suzhou hingga Hangzhou. Selain menjual kain sutra masih utuh dan bisa dibeli meteran, pengunjung juga bisa membeli sutra yang sudah menjadi gaun serta syal dengan motif yang sangat indah. Yang kedua yaitu keramik antik. Selain sutra, oleh-oleh khas Cina yang banyak diburu wisatawan adalah aneka souvenir yang terbuat dari keramik. Keramik sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu, pada zaman dinasti Qin dan seterusnya. Keramik merupakan salah satu bentuk hadiah yang sangat prestisius di kalangan para raja. Pengunjung bisa menjadikan keramik yang motifnya menggambarkan tradisi dan kebudayaan Tiongkok sebagai oleh-oleh. Yang ketiga yaitu obat tradisional Cina. Pengunjung juga bisa membeli obat tradisional Cina yang sudah terkenal khasiatnya. Obat-obat herbal, ramuan tabib-tabib Cina sangat diminati oleh para wisatawan. Akan tetapi, tak banyak para pedagang nakal yang memanfaatkan animo wisatawan untuk berbuat curang. Sehingga bagi para pengunjung yang berencana untuk membeli obat, perlu waspada untuk memilih obat herbal tradisional dari Cina. Yang keempat yaitu teh Cina. Cina banyak sekali penghasil produk teh. Ada beberapa produk teh yang dibuat untuk kebutuhan kesehatan. Produk teh Cina yang terkenal adalah teh hitam Qi Menhong dan Pu'er, teh wangi, teh bata, teh oolong, teh Kuan Yin, serta teh hijau dari beberapa kota di Cina. Semua tehnya memiliki rasa yang sedap sehingga cocok untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Yang kelima yaitu simpul Cina. Kerajinan tangan khas Cina yang satu ini merupakan seni kuno yang menghasilkan potongan-potongan simpul yang unik dan ikonik. Ukuran yang disediakan juga bermacam-macam, tergantung dengan selera pembeli. Jika berukuran kecil maka dapat Anda gunakan sebagai gantungan kunci. Simpul Cina biasanya berwarna merah dan Anda dapat dengan mudah menemukan barang ini di seluruh toko souvenir yang tersebar di sekitaran kota Cina. Yang terakhir yaitu kalung mutiara. Oleh-oleh Hainan Cina yaitu kalung dan gelang yang terbuat dari kerang serta mutiara cantik. Selain itu, terdapat gantungan kunci dan cangkang kerang atau siput laut, figura dan kerajinan tangan yang lainnya. Di sini Anda juga dapat menemui barang unik seperti meja kecil yang terbuat dari balok kelapa, dan Anda dapat membelinya di sekitar pantai atau di toko pusat oleh-oleh. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu mengenai kota Beijing. Kota Beijing ini adalah ibu kota Republik Rakyat Tiongkok dan salah satu kota terpadat di dunia. Beijing merupakan kota terbesar kedua di Tiongkok setelah Shanghai dari segi populasi perkotaan dan merupakan pusat politik, budaya, dan peliharaan negara. Banyak tempat wisata di Beijing yang termasuk sebagai terpopuler di Cina. Selain itu, sebagai ibu kota negara, kota ini banyak mempunyai bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Beijing adalah salah satu kota di Cina yang selalu ramai kunjungan wisatawan karena memiliki lokasi wisata yang indah dan eksotis. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi kami mengenai kota Beijing, dan apabila masih terdapat kesalahan dalam penyebutan nama kota maupun dalam penyebutan bahasa Mandarin, kami mohon maaf. Saya selaku ketua dari kelompok 1 kota Beijing mengucapkan Xie Xie Tacha Zachen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.